Renungan Harian Anak, judul Kelahiran Yohanes Pembaptis, dari Lukas 1 ayat 39 sampai 80. Ayat renungannya Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Adik-adik, Elisabet sudah mengandung 6 bulan sewaktu malaikat Gabriel menemui Maria. Beberapa waktu kemudian, Maria berangkat dari rumahnya berjalan menuju ke sebuah kota di Yehuda, yaitu ke rumah Zakaria dan Elisabet. Maria masuk ke rumah itu dan memberi salam kepada Elisabet. Bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet melonjak ketika mendengar salam Maria. Wow, rupanya bayi yang masih di kandungan itu bisa mendengar suara Maria yang sedang mengandung Sang Mesias. Pada waktu itu juga, Elisabet penuh dengan Roh Kudus dan berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Elisabet telah mengalami mujizat bahwa ia dapat mengandung, padahal ia mandul. Maria pun menerima mujizat karena ia mengandung dari Roh Kudus. Elisabet dan Maria sama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka sedang alami adalah karena Tuhan akan melaksanakan janji tentang juru selamat. Elisabet dan Maria pun memuji Tuhan karena kasih karunia-Nya. Adik-adik, Maria tinggal di dalam rumah Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Dan setelah itu ia kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Elisabet pun melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria benar-benar terjadi. Para tetangga dan sanak saudaranya yang mendengar berita kelahiran itu pun ikut bersukacita. Mereka datang pada hari yang ke-8, yaitu hari di mana anak itu disunatkan dan diberi nama oleh ayahnya. Adik-adik, para tetangga dan sanak saudara mereka hendak menamai anak laki-laki itu Zakaria seperti nama ayahnya. Tetapi Elisabet berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Nah, jawab mereka, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria dan bertanya, apa nama yang akan diberikan untuk anaknya. Kemudian Zakaria meminta batu tulis dan menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran karena nama itu sama dengan yang Elisabet katakan. Tetapi ada hal lain yang membuat mereka heran lagi, yaitu bahwa seketika itu juga Zakaria bisa berbicara dan memuji Allah. Zakaria akhirnya tidak bisu lagi. Itu pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Adik-adik, semua orang yang tinggal di sekitar rumah mereka menjadi takut dan peristiwa itu menjadi pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Ini memang peristiwa luar biasa karena Yohanes lahir dengan cara yang tidak biasa. Mereka yang mendengar peristiwa ini merenungkan dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Zakaria baru saja terlepas dari kebisuan yang dialaminya selama Elisabet mengandung Yohanes. Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Bernubuat artinya berbicara tentang hal masa depan atas inspirasi Roh Kudus. Kamu bisa membaca pujian Zakaria kepada Tuhan dalam Injil Lukas 1 ayat 67-80. Zakaria memuji Tuhan karena Tuhan sedang menepati janjinya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Janji yang sudah difirmankan sejak zaman purbakala dan terus-menerus diingatkan kembali oleh para nabi akan segera terlaksana. Zakaria juga bernubuat tentang Yohanes yang akan berjalan mendahului kedatangan Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Artinya, Yohanes akan mempersiapkan hati orang Israel agar dapat
menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Sungguh luar biasa apa yang terjadi pada kehidupan Zakaria dan Elisabet. Mereka dipakai Tuhan untuk menggenapi perjanjian Tuhan dengan manusia tentang keselamatan. Mari kita bersyukur dan bersukacita karena janji Tuhan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, sehingga kamu dan saya boleh menerima keselamatan dari hukuman dosa. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan untuk direnungkan, apa yang terjadi saat Elisabet dan Maria bertemu? Bagaimana menurutmu tentang kelahiran Yohanes?